Atas nama Imade Suprapte dengan NIM C1M019052 dari kelompok 19. Pada praktikum acara 9 kali ini kita akan membahas tentang hama dan gejala yang disebabkan. Terus yang kedua yaitu patogen tanaman. Terus kemudian yang ketiga yaitu membahas tentang gulma. Dari poin pertama kita akan membahas tentang hama, yaitu kita membawa 2 contoh hama. Yang saya akan bawakan yaitu hama dari ordo Coleoptera, yang dimana ordo Coleoptera ini adalah salah satunya adalah kumbang tanduk, atau bahasanya Orites rhinoceros, di mana pada hama ini memiliki klasifikasi yaitu filumnya yaitu Arthropoda, kelasnya Insecta, ordo Coleoptera, famili Scarabaeidae, genus Orites, dan spesies Orites rhinoceros. Di mana ciri-ciri dari hama ini yaitu mempunyai 2 pasang sayap. Sayap depan keras dan tebal, sedangkan sayap depan seperti selaput. Kemudian hama ini mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian ciri dari hama ini yaitu memiliki tipe mulut menggigit dan mengunyah. Permukaan bagian bawah badannya berwarna hitam kecoklatan. Dan tanaman inang dari hama ini yaitu daun kelapa. Kemudian cara kumbang tanduk ini merusak tanaman yaitu dengan cara menggerek daun kelapa, sehingga daun kelapa tersebut membentuk seperti angka Y. Dan kemudian cara pengendalian kumbang tanduk ini yaitu dengan cara mekanik, yaitu memisahkan antara kumbang tanduk dengan daun kelapa. Kemudian dengan cara biologis yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya yaitu semut. Bahan yang kedua yaitu Eryonatatrax atau ulat penggulung daun pisang, di mana Eryonatatrax ini memiliki klasifikasi seperti berikut: berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Lepidoptera, berfamili Hesperidae, genus Eryonata, dan spesies Eryonatatrax. Kemudian ciri dari Eryonatatrax yaitu berwarna kehijauan pada saat masih muda, dilapisi semacam serbuk putih berbentuk seperti bedak yang menutupi hampir sekujur tubuhnya. Kepala berwarna putih dan kepala berbentuk bulat dan keras. Dan Eryonatatrax ini bermetamorfosis sempurna. Gejala yang disebabkan oleh Eryonatatrax ini yaitu menggulung daun pisang, sehingga daun pisang tersebut bisa robek. Tanaman inang selain daun pisang yaitu jeruk, jambu air, dan lain-lain. Kemudian cara pengendalian Eryonatatrax yaitu dengan cara mekanik, dengan cara memangkas bagian yang sudah terserang. Cara biologis yaitu memanfaatkan musuh alaminya yaitu tawon. Kemudian cara kimiawi yaitu dengan cara menggunakan pestisida. Selanjutnya yaitu mengenal patogen tanaman. Salah satunya yaitu Fusarium sp, di mana Fusarium sp ini memiliki klasifikasi berkingdom fungi, berdivisi Amastigomysota, berkelas Deateromycetes, berordo Monialales, berfamili Tuberculaceae, bergenus Fusarium, dan spesies Fusarium sp, di mana ciri-cirinya terdapat mitokondria seperti bulan sabit, mitokondria bersekal-sekal. Cara pengendalian dari Fusarium sp ini yaitu dengan pengendalian secara hayati, dapat dilakukan sejak dari
melalui seed rekrutmen pada biji dan tangkai untuk mengurangi inokulum patogen. Patogen yang kedua yaitu Erwina carotophora atau busuk basah pada wortel. Erwina ini memiliki klasifikasi seperti kingdom bakteria, berfilum Protobacteria, berkelas Gamma Proteobacteria, berordo Enterobacteriales, berfamili Enterobacteriaceae, genus Erwina, spesies Erwina carotophora. Ciri-cirinya ditularkan melalui air dan tanah, ditandai dengan adanya bercak busuk basah, warna coklat kehitaman, terdapat luka, lama-lama berlendir dan menjadi busuk. Bakteri ini menyerang atau merusak tunas, batang, dan jaringan tangkai dengan bantuan enzim khusus agar dapat menyerap nutrisi dari tanaman. Teknik pengendalian yang dapat dilakukan adalah teknik kultur teknis, yaitu menanam dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Pengendalian secara biologis yaitu dengan memanfaatkan musuh alami seperti Cotisa sp. Pengendalian secara mekanik atau fisik yaitu dengan memusnahkan bagian yang terinfeksi. Pengendalian secara kimiawi yaitu dengan melakukan penyemprotan menggunakan bakterisida Agrep 20 WP. Selanjutnya yaitu gulma, di mana gulma yang pertama yaitu patikan kebo atau bahasa Latinnya Euphorbia hista, di mana patikan kebo ini memiliki divisio spermatophyta berkelas Dicotyledonae, berordo Euphorbiae, berfamili Euphorbiae, genus Euphorbia, spesies Euphorbia hista. Ciri-ciri dari gulma ini yaitu hidup merambat di tanah, batangnya berambut berwarna hijau kecoklatan, percabangan selalu keluar dari dekat pangkal batang dan tumbuh terus ke atas, akar tunggang dan jarang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Kemudian tanaman atau gulma ini dapat menimbulkan kerugian dengan menurunkan sistem nutrisi. Terus teknik pengendalian yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mekanik, dengan mencabut dan mencangkul agar merusak akarnya. Gulma selanjutnya yaitu alang-alang atau Imprata cylindrica, di mana alang-alang ini memiliki klasifikasi divisio Magnoliophyta, berkelas Liliopsida, berordo Pailes, berfamili Peaceae, genus Imprata cyrilia, spesies Imprata cylindrica. Ciri-ciri alang-alang yaitu gulma berdaun sempit, memiliki stolon, batang bulat atau agak pipih, daun-daunnya sangat tipis, tulang daunnya sejajar. Kerugian yang diakibatkan tanaman ini bagi pertanian adalah terganggunya pertumbuhan tanaman pokok dan mahalnya biaya pengolahan tanah, karena gulma alang-alang termasuk tanah yang berat untuk diolah menjadi lahan pertanian. Metode yang efektif untuk mengendalikan gulma ini yaitu dengan cara menyemprotkan herbisida atau pestisida alami dari senyawa eleopti. Cara ini dianggap efektif karena terbatasnya tenaga kerja atau menanggulangi gulma. Selain ekonomis dan ramah lingkungan jika dibandingkan dengan metode baru, terutama lahan luas.